menuntun di setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya di dalam hidup ini. Dalam dunia yang penuh cobaan hidup ini, kami yakin Tuhan selalu membimbing kami. Saat dunia membuat kami jatuh, saat dunia membuat kami tak tahu kemana arah jalan hidup ini, Tuhanlah menuntun arah hidup kami saat ini. Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami percaya sepanjang malam yang telah kami lalui, oleh karena Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Kami ada sampai saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Bukan oleh karena kelebihan dan kuasa kami yang kami miliki, tapi oleh karena kebaikan Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang menuntun hati dan pikiran kami untuk boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki lewat firman yang sebentar akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Lukas 11 ayat 9, firman Tuhan berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang terkasih, kita di dalam doa kita, dalam permohonan kita boleh memohon apa saja pun kepada Tuhan. Kita boleh meminta setiap permohonan, setiap permintaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak melarang itu. Tetapi dalam kaitan ini kita juga harus sadar bahwa tidak segala hal yang kita minta dari Tuhan akan diberikan oleh Tuhan. Tetapi justru kita juga harus menyadari bahwa setiap permohonan kita kepada Tuhan harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Setiap permohonan kita kepada Tuhan itu harus menyenangkan Tuhan. Saudara yang terkasih, meski dikatakan kita meminta, mencari, dan juga mengetuk, tidak berarti bahwa kedaulatan ataupun kepastian doa itu terletak di manusia itu. Tetapi kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan apa yang kita mohonkan kepadanya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Tidak sama seperti jin yang mungkin selama ini kita lihat di televisi, yang keluar dari botol dan memberikan izin kepada kita untuk kita memohon, meminta permintaan, dan semua pasti dikabulkan. Tidak demikian. Hak ataupun kedaulatan tetap berada di tangan Tuhan. Maka meskipun kita meminta kepada Tuhan, yang pasti permintaan kita seharusnya tetap di bawah kehendak Tuhan, tetap diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, kita diundang untuk meminta kepada Tuhan. Tetapi dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ada kata jika di pembuka kalimat Yohanes 15 ayat yang ke-7, bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka sudah pasti ini mengingatkan kepada kita, seseorang yang hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan hidup di dalam pendoa tersebut, maka apapun yang dia minta pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin permintaannya mungkin membawa Tuhan ke dalam permusuhan sendiri. Oleh sebab ada kala kita juga membawa Tuhan ke dalam permusuhan kita, seolah-olah orang yang kita benci juga harus dibenci oleh Tuhan. Jelas itu bukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih,
dalam permintaan kita, ketika kita diundang untuk meminta kepada Tuhan, sebenarnya ada terkandung di sana sebuah pengakuan yang luar biasa. Ketika kita diundang meminta kepada Tuhan, maka pada satu sisi yang lain kita juga diingatkan bahwa ada pengakuan akan kesiapaan Tuhan dalam doa kita, bahwa Tuhan itu adalah pemberi, Dia yang memberikan kepada kita apa yang kita mohonkan kepadanya. Bahwa dengan kita meminta kepada Tuhan, terkandung di sana akan kesiapaan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang memberikan, daripadanya lah segala sumber berkat yang kita terima. Maka sekali lagi, ketika kita memohon pun kepada Tuhan, ada pengakuan di sana terkandung bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Tuhan adalah sumber yang kita terima daripada Tuhan. Ketika dikatakan mencari, maka kita juga diingatkan apa yang selama ini kita cari sehubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan, sehubungan dengan relasi kita dengan Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita hanya mencari berkatnya, tidak mencari Tuhannya. Hati-hati untuk hal ini. Ada kala, ada banyak, bukan hanya ada kala, ada banyak orang bukan mencari Tuhannya, tetapi justru mencari berkatnya, lebih mengutamakan berkatnya dibanding dengan Tuhannya. Maka tidak jarang ada orang yang ketika menerima berkat Tuhan, kemudian justru meninggalkan Tuhan, bukan justru memuliakan Tuhan. Tetapi dalam hal ini kita diundang, utamanya bukan hanya mencari apa yang kita perlukan, tetapi mencari Tuhan di dalam doa-doa kita. Bagaimana seterusnya kita menjalin relasi kepada Tuhan di dalam doa, tidak hanya di saat perlu saja kita datang kepada Tuhan, tetapi itu menjadi sesuatu yang konsisten kita lakukan dalam doa-doa kita. Ya. Saudara yang terkasih, juga dikatakan kepada kita meminta ini supaya terus-menerus. Ya, tidak hanya dikatakan meminta sekali saja pasti dikabulkan, tidak demikian. Ada kala kita memohon kepada Tuhan itu secara terus-menerus. Justru dalam hal ini ada juga kehendak Tuhan supaya kita tetap berelasi dengannya. Tidak mungkin ada kala 1-2 kali kita berdoa Tuhan berikan, tetapi ada kala kita justru harus berdoa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun kita memohon kepada Tuhan. Justru di sana kita dituntut untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah berputus asa ketika kita memohon kepada Tuhan atas pergumulan kehidupan kita, atas permohonan kita kepada Tuhan. Jelas kembali permohonan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, juga diingatkan kepada kita hari ini bahwa betapa luar biasanya Tuhan kita. Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk meminta kepadanya. Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk mencari Dia. Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk mengetuk pintu supaya dibukakan. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang mengundang kita. Maka hari ini ketika Tuhan mengundang kita untuk memohon apapun kepadanya, mari kita memohon kepada Tuhan, dan hanya kepada Tuhan alamat doa kita, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Tuhan mengundang kita menyerahkan seluruh permohonan kita kepada Dia. Maka hari ini saudara yang terkasih, kita diundang bersama-sama menyerahkan seluruh pergumulan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi kembali, itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita bersama-sama berdoa buat Runggun, GBKP Runggun Pondok Gede. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kami untuk boleh kami lakukan dan imani apa yang telah kami dengar lewat firman yang telah kami dengar pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di GBKP Runggun Pondok Gede. Tuhan memberkati pendeta, penatua diaken. Tuhan memberkati seluruh pengurus kategorial, pengurus PJJ, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di Runggun Pondok Gede, supaya Tuhan berkati dan supaya Tuhan memberi hikmat bijaksana, kekuatan, supaya melayani Tuhan lebih luar biasa lagi. Dan juga kami berdoa seluruh jemaat Tuhan di GBKP Runggun Pondok Gede, supaya Tuhan berkati di setiap pergumulan masing-masing jemaat Tuhan.
supaya Tuhan beri jalan keluar, supaya Tuhan beri kekuatan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan beri dan Tuhan nyatakan bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa seluruh program yang telah diprogramkan, program pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan ini, supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan cukupkan apa yang kurang untuk menjalankan setiap program, supaya Tuhan beri kesehatan untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk boleh bersama-sama saling menopang untuk menjalankan program yang telah direncanakan di tahun 2022 ini secara khusus. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Dengan doa Bapa kami, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.